Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim wa idza maridtu fahuwa yashfin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian malam Sabtu Kamastu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kali ini kita coba berdiskusi sekaligus juga tentu mengkaji dasar-dasar syar'i yang terkait dengan proses penyembuhan. Karena banyak aspek yang sangat terkait dengan persoalan yang akan kita kaji ini, baik varian atau jenisnya, pilihan-pilihan yang ada, sampai pada persoalan keyakinan kita terhadap sesuatu itu. Maka pertama saya ingin mengawali kajian kita ini dengan mendasarkan pada beberapa ayat dan hadis Nabi sebagai dasar pijakan kita. Atau mungkin bisa kita mengatakan landasan filosofisnya. Sehingga kita bisa menentukan mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i. Mana yang perlu kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Dalam Al-Quran, kita bisa menemukan berbagai ayat Al-Quran yang memberikan inspirasi, yang memberikan dasar, dan bahkan yang memberikan pilihan-pilihan yang tepat. Khususnya terkait dengan persoalan sakit sebagai salah satu ujian, sebagai salah satu hal yang bisa menyadarkan kita akan pentingnya arti kesehatan itu. Kalau di PKU, maka Asy-Syu'ara ayat 80 ini sering dijadikan sebagai moto pengelolaan dan moto dalam PKU itu sendiri. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kemudian yang lain, ada dasar pijakan yang sekalipun tidak spesifik terkait dengan itu, tetapi juga memiliki makna yang bisa digunakan sebagai dasar pijakan, yaitu pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ayat ini sangat universal. Terkait dengan apa saja yang tidak kita ketahui, ya tanya ahlinya. Maka terkait dengan penyakit pun juga tanya ahlinya, dan seterusnya. Kemudian lebih khusus lagi dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kita juga pembelajaran sekaligus informasi. Dan informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan motivasi secara internal. Karena menurut ahli medis, bahwa proses kesembuhan seseorang itu ternyata sugesti memiliki peranan yang sangat signifikan. Artinya dorongan untuk ingin sembuh itu. Sekualitas apapun obat dan sehebat apapun profesi seorang dokter yang menangani kita, kalau secara internal kita tidak termotivasi untuk sehat, maka itu sekian persen dari proses kesembuhan itu sulit dilakukan. Nah, ini hal-hal yang luar biasa dalam hadis Muslim dan Abu Dawud. Kalau dalam hadis Muslim dikatakan likulli da'in dawa'un fa idza usiba da'ud bara'a bi idznillah azza wa jalla. Makna yang terkandung dalam hadis ini adalah setiap proses pengobatan itu jangan pernah menafikan keterlibatan Allah sebagai zat sang pemberi kesembuhan. Ikhtiar itu wajib. Usaha itu harus, tetapi
doa memiliki satu peranan yang sangat ampuh dalam proses kesembuhan secara spiritual. Nah, karena itulah makna dari hadis riwayat Muslim ini, di samping kita melakukan ikhtiar yang maksimal dan terbaik, tetapi jangan pernah memutuskan hubungan dengan Allah dalam proses menjalani kesembuhan itu. Nah, nanti tentu sugesti itu akan semakin memuncak, akan semakin maksimal, dan lain sebagainya. Dan ini banyak terkait juga dengan bagaimana hak kewajiban muslim yang lain dalam melakukan interaksi dengan saudara-saudaranya yang sakit. Lalu hadis dalam riwayat Abu Daud, keywordnya, kata kunci ini pada kalimat terakhir, wala tadawau biharamin. Jangan pernah melakukan proses pengobatan dengan sesuatu yang haram. Ini hukum asal. Maka di Facebook atau di media sosial tertentu, ketika saya menanggapi tentang isu vaksinasi MR, itu saya mencoba mengkritisi aspek spiritualitas yang sangat gersang dari fatwa-fatwa termasuk MUI. Karena kan gampang sekali untuk memberikan pernyataan kebolehan dengan menggunakan standar darurat, selesai semuanya. Tetapi ada aspek-aspek yang lain yang tidak terakomodir, sehingga masyarakat itu menganggap fatwa itu tidak memiliki satu daya ikat dan dorongan yang kuat. Akhirnya pembangkangan terhadap fatwa itu banyak ditemukan. Maka saya mengkritisi dari aspek itu. Persoalan pengobatan yang disebut atau yang kita bawa temanya tentang pengobatan alternatif ini sebenarnya kan sudah diputuskan dalam Munas ke-26 tahun 2003 di Padang, Sumatera Barat. Ini sudah diputuskan. Tetapi sejauh itu, kalau kita lihat putusan itu cenderung bersifat normatif. Hanya sekedar rambu-rambu atau rumus-rumus untuk menentukan pilihan. Tetapi tidak secara spesifik kemudian menjabarkan variasi-variasi yang dilakukan di tengah masyarakat, mana yang kemudian perlu diantisipasi dan mana yang perlu dilegalkan, dan seterusnya itu belum. Nah, karena itulah saya kemudian menampilkan satu tema bukan berdasarkan putusan tarjih Muhammadiyah, tetapi berdasarkan manhaj tarjih Muhammadiyah. Karena ada hal yang sudah diputuskan, tetapi banyak hal yang belum tersentuh dan diputuskan, dan itu perlu kita kaji dengan pendekatan manhaj tarjih itu. Misalnya tentang hipnoterapi. Ada yang mengkaji hipnoterapi ini dengan menggunakan fathuz zara'i, sehingga membuka ruang di situ. Nah, bagaimana kemudian kalau fathuz zara'i itu yang ditonjolkan? Apakah fathuz zara'i ataukah yang lain, sadduz zara'i misalnya? Nah, ini perlu kita diskusikan nanti, dan 3 contoh ini menjadi bahan untuk memancing diskusi lebih lanjut. Dalam Munas Tarjih yang ke-26, di situ ada ketentuan-ketentuan pengobatan alternatif. Nah, ketentuan ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah pengobatnya, kalau dalam hal ini dokter atau sejenisnya. Kemudian yang kedua obat atau alatnya. Kemudian yang ketiga cara atau teknisnya. Kalau dari aspek pengobatnya, tentu fas'alu ahla zikri itu menjadi pijakan. Harus pada orang yang paham, ahlinya. Sebab kalau orang yang bukan ahlinya itu bisa malpraktek. Kalau tidak ahlinya, ibarat penyakitnya A tetapi diberikan obat B sehingga tidak memberikan kesembuhan atau bahkan memperpanjang sakitnya itu sendiri, memperparah. Nah, maka 3 aspek atau 3 komponen ini menjadi penting. Pertama adalah pengobatnya itu harus ahli. Kemudian yang kedua tidak merusak dan membahayakan akidah. Karena terminologi dokter yang awalnya itu positif sebagai
orang yang memiliki keahlian tertentu dalam praktiknya bisa menerjang norma-norma dan hukum agama. Apalagi tabib yang awalnya secara terminologis itu memiliki makna yang positif. Orang yang memberikan bantuan kesembuhan. Tapi istilah tabib itu pun juga kemudian menjadi tidak jelas, bias di situ. Akhirnya di mana paranormalnya, orang pinternya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kemudian yang ketiga tentu aspek etika, akhlakul karimah itu. Ini penting, apalagi pasiennya itu kan bisa beda jenis kelamin. Dan ini menjadi salah satu tantangan di beberapa PKU yang saya pernah mengisi acara di dalamnya itu, ternyata keluhan dari konsumen itu antara lain belum maksimal tersedianya ahli atau dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan pasien. Akhirnya yang putri ditangani kebanyakan oleh putra. Padahal itu sudah berlangsung sekian puluh tahun. Yang kedua, obat. Obat ini ya tentu bukan barang yang haram. Sebagaimana hadis Nabi wala tadawau bil biharamin itu. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Itu hukum asal. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita sebut dengan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Tetapi dalam kondisi normal harus diperhatikan itu. Termasuk juga tidak mengandung unsur yang membahayakan. Kalau kita menggunakan pijakan hadisnya itu, ya hadisnya la dororo wala diror. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah cara atau teknisnya. Tidak mengandung di situ unsur kesirikan, kemudian tidak berbahaya atau membahayakan, tidak menggunakan unsur dari faktor X atau makhluk halus. Memindahkan satu penyakit ke binatang, kira-kira kalau secara ilmiah murni sebagai sebuah proses ilmiah atau alamiah, ataukah menggunakan tenaga tertentu. Ini juga patut. Saya beberapa kali kemudian ingin dipertemukan dengan praktisi, terutama dari kalangan ahli hipnotis. Nah, itu kemudian saya coba kaji dalam dimensi historis perkembangan hipnotis itu sendiri, sampai menggali sejarah Bani Asad yang memiliki keahlian yang mirip seperti hipnotis itu. Maka nanti akan saya sampaikan hasil kajian kitab saya terkait dengan bagaimana sejarah hipnotis kemudian dijadikan sebagai salah satu media penyembuhan itu. Nah, ini prinsip-prinsip umum yang disampaikan atau yang diputuskan dalam Munas Tarjih itu. Pertama, prinsip umumnya adalah seorang muslim wajib hukumnya memelihara kesehatan itu. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Bahkan di situ dalam hadis Bukhari ini, sekalipun nanti ya kalau dalam ilmu mustalah hadis perlu dikaji tentang beberapa versi hadis. Satu hadis mengatakan la adwa wala tiyar wala hammata wala safar wa fi riwayatin wala gul. Salah satunya di situ la adwa, tidak ada penularan penyakit. Tetapi yang kedua ada hadis fir minal majzum firaraka minal asad, menghindar dari wabah penyakit sebagaimana kita menghindar dari kejaran singa. Lalu hadis Muslim mengatakan jangan seorang yang sehat mendatangi orang yang terkena wabah penyakit tertentu. Maka ini mengandung satu makna bahwa antisipatif atau antisipasi itu menjadi penting. Bukan tidak boleh menjenguk, bukan. Bahkan menjenguk itu bagian dari kewajiban muslim terhadap saudaranya. Tetapi di sini maknanya adalah ada pencegahan, ada langkah antisipasi. Maka kalau itu jenis penyakit yang menurut ahlinya gampang kemudian menyebarkan virusnya, ya kira-kira masker itu menjadi solusi. Nah, tanpa kemudian menafikan kita harus menjenguk saudara-saudara kita yang sakit. Karena tadi itu, bahwa doa dan sugesti itu
menyumbang sekian prosentase proses kesembuhan seorang pasien. Yang kedua, kewajiban berobat. Nah, kewajiban berobat ini menjadi ikhtiar. Dari kata khair artinya baik. Maka ikhtiar yang dilakukan harus ikhtiar atau usaha yang terbaik. Hadis Muslim dan lain sebagainya di atas. Nanti kalau dibutuhkan bisa di-copy. Kemudian sebagai muslim, kita boleh mencari dokter yang spesialis yang memiliki keahlian, tapi ingat sebagai seorang muslim, otoritas pemberi kesembuhan itu adalah Allah dan itu harus terpatri dalam keimanan dan keyakinan kita. Sebagai otoritas. Nah, maka sebagai seorang muslim, ikhtiar itu wajib, tetapi kita harus yakin bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah lewat proses-proses yang kita jalankan. Maka proses pun harus sesuai dengan ajaran Allah itu. Kemudian pengobatan berdasarkan keahlian. Fas'alu ahla zikri. Ini artinya apa? Jangan kita pokoknya yang termurah, tercepat, terapa lagi, yang hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat sederhana dan sangat dangkal, bukan dalam orientasi untuk memberikan kesembuhan secara ideal dan maksimal. Kemudian pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Nah, di sini la darar wa la dirar. Bahayanya di mana? Baik bahaya bagi si pasien ataupun bahaya bagi orang lain, bahkan makhluk Allah yang lain. Nah, maka proses pengobatan dengan mengalihkan penyakit kepada makhluk yang lain itu adalah sebuah kezoliman. Apalagi ada alternatif lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, maka selektif di sini dalam memilih pengobatan yang benar, tidak hanya berorientasi pada kesembuhan saja, tapi ada orientasi yang terkait dengan akidah, tentang hukum dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur kesyirikan. Sekarang kita dihadapkan dengan antara casing dengan kenyataan. Casing bisa berpenampilan ustadz, kiai, tetapi kenyataannya adalah dukun, itu juga banyak. Dan kita tidak bisa menafikan. Mulai dari ruqyah, misalnya ruqyah, kalau kita baca hadis-hadis tentang ruqyah, kemudian implementasi para sahabat, bagaimana kehati-hatian sahabat ketika jahiliyah mereka terbiasa dengan ruqyah. Apakah ini benar atau tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menyuruh untuk memperagakan. Coba, bagaimana ruqyah yang Anda lakukan? Nah, baru kemudian Rasulullah memberikan arahan, mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka ruqyah itu ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Nah, ruqyah yang syirkiyah itu mengidentifikasinya itu gampang sebenarnya. Pertama adalah identifikasi dari pelaku. Kebiasaannya seperti apa? Model ruqyah Rasulullah itu sangat bersahaja, sangat normatif. Tapi kalau sudah menggunakan seolah-olah tenaga dalam, ada apa ini? Apalagi sampai membuat tim pemburu hantu. Dan tim-timnya itu ternyata pintar meruqyah juga. Ini aspek yang harus dipertimbangkan. Nah, nanti kita coba masuk pada aspek yang lebih spesifik lagi. Nah, dari norma, aturan, serta apa yang diputuskan itu secara rambu-rambunya, maka kemudian saya ingin masuk kepada sampel pertama tentang ruqyah. Tadi saya singgung bahwa ruqyah itu ada dua, kalau secara normativitas hukumnya. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah tentu caranya, pilihan ruqawat tamaim, jampinya adalah sesuatu yang maksurat. Maka sebenarnya semua ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat ruqyah. Tetapi dari sekian banyak itu ada yang memang spesifik. Dan itu ada dalilnya, ada hadisnya. Nah, itu yang digunakan. Lalu yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Bisa 100% kesirikan dengan mengatasnamakan atau melabelkan ruqyah, atau bisa iltibas, campur baur, iltibasul haq bil batil.
iltibasus syar'i bisirki. Nah ini campur baur. Awalnya kedengaran bismillah, berikutnya kok jampi-jampi yang tidak maksurat. Hati-hati. Apalagi kalau kemudian ruqyah yang secara semantik kebahasaan berarti ad-du'a, kemudian menjadi ajang-ajang yang jauh dari esensi doa itu. Nah maka sederhananya kalau ada orang ingin diruqyah, hakikatnya orang itu ingin didoakan. Kan itu makna yang sungguhnya. Karena ruqyah itu salah satu maknanya adalah doa. Tapi kalau sudah dikomersilkan, harus sekian, baru mau, dan lain sebagainya, ya doa itu penting. Di samping ruqyah itu, ada dimensi lain, yaitu tingkat kesolehan tertentu yang dimiliki oleh sang peruqyah. Maka kalau Rasulullah melakukan ruqyah itu hampir bahkan selalu berhasil. Tetapi orang lain melakukan ruqyah belum tentu berhasil. Sehingga sederhananya ruqyah itu salah satunya bisa menghindarkan si pasien itu dari kekuatan atau jenis penyakit rohaniah tertentu, baik itu secara internal ataupun karena intervensi eksternal yang kita sebut dengan jin jahat itu. Itu luar biasa bagi seorang nabi, sahabat dan ulama-ulama yang memiliki tingkat kesolehan tertentu. Tetapi teori ini saya perkuat lagi dengan teori lain. Mungkin ini istilah saya, sekalipun terminologinya biasa kita dengar, tapi implementasinya belum tentu. Nah, sehingga saya menggunakan istilah ruqyah itu pun ada dua lagi secara aplikasinya. Ada ruqyah preventif dan ada ruqyah represif. Ini belum pernah saya dengar. Karena saya coba menciptakan teori itu. Ruqyah preventif itu artinya pencegahan. Sebab pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Nah, apa ruqyah preventif itu? Ibadah kita, zikir kita, sholat kita, bacaan Quran kita, hakikatnya itu adalah ruqyah. Tetapi orang seringkali tidak memahami ini. Akhirnya merasa orang lain itu lebih ampuh, lebih bisa memberikan solusi ketimbang kita sendiri. Padahal ketika kita yang melakukan, ada dimensi yang sifatnya sugesti secara internal, tetapi dari pihak lain ada yang membantu. Nah, aspek yang sifatnya ruqyah preventif ini perlu kita sosialisasikan. Perlu kita kemudian populerkan, sehingga orang bisa yakin betul bahwa setiap kita ini punya kemampuan imunitas untuk mencegah dari penyakit, baik secara fisik maupun rohaniah. Nah, yang kedua adalah represif. Ini yang banyak digunakan. Represif kan berarti sudah penindakan. Karena merasa begini langsung datang kepada seseorang yang dianggap ahlinya. Bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Nah, saya mengatakan tadi bahwa Al-Quran itu semua ayatnya hakikatnya adalah ayat-ayat ruqyah. Karena Allah sudah mensifati firman-Nya itu sifaun lima fis sudur. Itu Al-Quran. Belum lagi obat-obat secara spiritualitas, secara rohaniah. Kita menggunakan terminologi hudal linnas atau hudal lil muttaqin. Nah, maka prevensi yang lain, misalnya kalau kita membaca hadis Nabi tentang ruqyah preventif ini. As-syaitanu yafirru minal bait allati tuqra'u fiha surat al-Baqarah. Misalnya itu satu ayat. Preventif. Setan atau jin jahat itu akan lari dari sebuah rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Tapi kadang tidak Al-Baqarah secara utuh, kita ambil ayat kursinya atau ayat-ayat tertentu di akhir surat Al-Baqarah. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat ruqyah. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari ruqyah preventif itu adalah ini. Nah, yang belum nikah ini harus benar-benar sudah hafal ini. Jadi harus membaca doa itu, doa di atas ring dalam tanda kutip. Silakan dibaca hadis Bukhari di situ.
Dalam hadis Bukhari itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadahum yaqul hinna ya'ti ahlahu. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." In qudira bainahuma fi dzalika, macam-macam redaksi, in qudira lahu waladun, antara lain lam yadurruhu syaitanu abada. Kalau suami istri ketika melakukan hubungan suami istri, dia membaca doa ini dan ditakdirkan oleh Allah lewat hubungan yang dia membacakan doa itu dia memiliki anak, lam yadurruhu syaitanu abada. Syaitan di sini adalah jin jahat. Maka anaknya tidak gampang diganggu oleh jin-jin jahat. Maka kalau sekarang ada fenomena kesurupan, itu hanya sentilan buat orang tua. Jangan-jangan banyak orang tua modal nafsu lupa doa. Akhirnya kok anak-anak kita sekarang kok sedikit-dikit kesurupan. Dikit-dikit kesurupan. Kesurupan kok cuman dikit. Kan gitu. Akhirnya saya nyeloroh gini. Ya itu, kenapa kok sekarang ada fenomena kesurupan yang cukup massal? Karena saya mendapatkan bocoran, saya bilang. Bahwa suatu saat jin mengadakan konferensi internasional di sebuah hutan belantara di Indonesia dengan mengundang jin-jin jahat seluruh dunia. Nah, kenapa kok dia mengadakan ini? Saya bilang, ya karena mereka sudah merasa sakit hati bahwa selalu yang dikambing hitamkan jin. Ada yang persoalan psikis, kesannya kayak kesurupan, jin lagi yang salah. Ada yang kelas 3 SMA, SMP, mungkin beban mentalnya karena akan menghadapi ujian nasional, kesannya kayak mirip kesurupan, jin lagi yang dipersalahkan. Karena manusia itu paling pintar mencari kambing hitam. Lempar batu, sembunyi tangan. Akhirnya para jin mengadakan konferensi internasional, salah satu keputusannya adalah memasyarakatkan kesurupan dan menyurupkan masyarakat. Biar kapok, kata jin. Nah, di sini hadis ini memberikan satu solusi yang bersifat preventif. Nah, ini. Jadi perlu kita kemudian menyampaikan, mengajarkan, mensosialisasikan. Maka saya tertarik kemarin saya sampaikan ketika ini Mas Ihsan CS dan teman-temannya mengundang saya untuk menyampaikan materi fikih malam pertama. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana kemudian hal-hal itu perlu kita berikan modal itu. Nah, kalau sini masih banyak yang belum nikah, itu perlu itu fikih malam pertama. Jangan hanya fikih malam terakhir. Nah, ya, karena sekarang ada ustadz hari akhir, ya mestinya ada ustadz malam pertama itu. Khusus spesialis malam pertama. Jadi, di situ banyak hal-hal yang menurut saya masih awam dimiliki oleh pemahaman masyarakat muslim pada umumnya. Nah ini. Oke. Nah yang kedua terkait dengan herbal sebagai salah satu contoh. Memang kalau kita lacak termasuk dalam kitab Tibbun Nabawi, ini yang kemudian bisa kita asosiasikan sebagai salah satu jenis di mana Rasulullah di samping ruqyah tapi juga menggunakan herbal, non kimiawi. Antara lain tadi disebutkan ada daun bidara, ada minyak zaitun, ada kemudian habbatus sauda, ada kemudian kurma dan madu dan lain sebagainya, itu banyak. Tetapi ada hal lain yang harus kita perhatikan juga. Allah menciptakan segala sesuatu itu biqadarin, itu ada takarannya, ada ukurannya. Nah seringkali orang yang fanatik herbal, kalau dalam dunia kesehatan itu ada ukuran itu. Kalau obat, dosis. Karena sama seperti jamu dan lain sebagainya. Kalau itu melebihi qadarinnya itu, kemampuan ginjal kita dalam mengolah itu juga persoalan. Nah sehingga ada satu kasus di mana seorang ustadz ini sudah fanatik herbal. Padahal obatnya itu menurut ahlinya harus segera dikonsultasikan atau
diberikan solusi oleh dokter spesialis. Tapi sampai meninggal tidak mau. Pokoknya herbal. Nah, artinya di sini herbal itu tidak bisa dinafikan, beberapa jenisnya merupakan bagian dari pengobatan ala Rasulullah, Tibbun Nabawi. Antara lain zaitun yang sekarang dikemas dalam bentuk virgin oil. Itu saya beberapa kali dan di beberapa tempat kalau melihat orang, wah ini orangnya ini kayaknya ada potensi diabetes. Orang ini sudah kena diabetes. Saya kemudian langsung mengatakan, maaf loh Pak, jenengan diabetes gitu. Oh iya, tapi kok kayaknya sudah ada perkembangan ini. Jenengan minum virgin oil ya. Oh iya, kok tahu? Karena dalam penelitian ilmiah, di situ ternyata memang omeganya dan lain sebagainya itu luar biasa. Nah, maka coba, misalnya ada orang yang terkena asam urat dengan ukuran tertentu. Kemudian terkena kolesterol, jadi mengkonsumsi itu memang secara real dan diakui dalam dunia medis itu memiliki satu, kalau bahasa kedokterannya ya mujarab lah bahasa kita, itu cukup ampuh dan itu bisa dianalisis secara kesehatan. Tapi tidak berarti kemudian kita harus fanatik, harus seperti itu, padahal dalam takaran dan ukuran tertentu itu kita harus konsultasikan. Kita harus mengerti apa solusi yang ideal terkait dengan penyakit kita. Maka spirit dalam Al-Quran itu mengajarkan kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian yang lain misalnya ini, nanti coba dilacak dalam kitab-kitab hadis tentang jenis daun, cairan, atau tumbuhan tertentu yang memiliki fungsi untuk menjadi media pengobatan atau obat itu. Tapi tetap catatannya tadi itu. Nah, sama halnya ketika kita menginterpretasikan atau menafsirkan hadis Muslim ini dari Aisyah. Karena ini seringkali dijadikan sebagai moto tetapi orientasi komersil. Orang jual obat seperti ini kan nanti ada stikernya itu. Habbatus sauda shifaun likulli da. Habbatus sauda itu adalah obat segala jenis penyakit, illal maut itu atau illas sam. Kemudian Nabi ditanya, ma huwa sam? Qala al maut. Nah, kalau kita memahami secara harfiah, artinya apapun jenisnya. Akhirnya ada yang orang menolak secara mentah-mentah imunisasi karena cukup dengan ini. Vaksinasi karena cukup dengan ini dan lain sebagainya. Pada sisi-sisi tertentu kita menghargai, pada aspek atau sisi yang lain ini juga perlu kita kritisi. Karena penyakit, kuman, bakteri, virus mengalami metamorfosis sesuai dengan keadaan. Dulu kan jarang kita kenal penyakit-penyakit yang istilahnya sangat modern sekali. Dulu orang tua kita kalau sakit ya paling ya pusing, demam, dan lain sebagainya. Sekarang banyak jenis penyakit yang nama penyakitnya lebih bagus ketimbang orang yang sakit. Yang sakit namanya paijo tetapi penyakitnya diabetes mellitus. Kan wah ini lebih ilmiah penyakitnya ketimbang yang nama yang sakit. Metamorfosis. Nah, karena di situ perlu ada keahlian. Belum lagi sekarang ini mungkin prosentasenya pada masa Nabi kira-kira kalau habbatus sauda itu dijadikan sebagai media pengobatan, dicampurkan dengan benda atau zat lain, kira-kira komposisinya seperti itu enggak? Wong sekarang ibaratnya habbatus saudanya sekian persen tapi tepung atau zat lainnya lebih banyak. Maka enggak sembuh-sembuh misalnya. Karena memang dosisnya itu belum tentu sesuai. Nah, maka di sini fas'alu ahla zikri. Nah, kemudian yang lain, ini artinya sebagai sebuah informasi, kita tidak bisa menafikan legalitas, kemudian justifikasi atau pembenaran terhadap suatu benda atau jenis tertentu yang dijadikan oleh Nabi sebagai obat itu. Yang terakhir ini penting terkait dengan hipnoterapi.